Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang elusidasi struktur menggunakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, atau kalau bahasa kitanya itu adalah istilahnya adalah resonansi magnetik inti atau RMI. Oke, jadi pada gambar ini adalah alat untuk melakukan analisis menggunakan NMR. Pada alat ini menggunakan alat dengan merek Bruker dengan tipe Ascend 400 WB dengan medan magnet adalah 400 MHz. Hasil analisis spektroskopi NMR ini akan menghasilkan spektrum yang ada atau seperti pada gambar ini merupakan adalah spektrum HNMR atau proton NMR. Jadi pada gambar ini merupakan spektrum dari analisa menggunakan spektroskopi NMR. Bagaimana cara untuk menginterpretasi data dari spektrum ataupun spektra NMR ini nanti akan kita bahas tahapan atau langkah-langkah untuk menginterpretasi spektra NMR yang ada pada gambar tersebut. Spektrum NMR atau proton NMR ini merupakan NMR satu dimensi. Jadi proton NMR, karbon NMR ataupun DPT nanti merupakan analisa satu dimensi NMR atau 1D NMR. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan cara membaca atau menginterpretasi dari spektrum NMR tersebut. Yang pertama adalah dari spektrum tersebut kita tentukan jumlah sinyalnya atau menunjukkan ada berapa macam perbedaan proton yang terdapat dalam molekul dari hasil analisa kita tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan menentukan kedudukan sinyal atau pergeseran kimia ataupun chemical shift, di mana dari chemical shift ini atau pergeseran kimia ini akan menentukan jenis proton kita, seperti adanya gugus metil, etilen, metin ataupun metoksi, ataupun proton kita itu berada pada cincin aromatis atau proton alifatis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang intensitas sinyal atau integrasi masing-masing sinyal, sehingga kita tahu berapa jumlah proton atau perbandingan dari jumlah proton nantinya dari tiap puncak yang akan kita amati integrasinya, sehingga kita tahu berapa jumlah dari proton masing-masing tiap puncaknya nanti. Untuk tahap keempat, kita akan melihat pemecahan ataupun splitting dari bentuk puncak dari suatu proton NMR. Jadi dengan bentuk puncak ini nanti dapat menggambarkan atom hidrogen yang ada pada tetangganya. Jadi yang kita amati adalah splittingnya, apakah bentuknya singlet, doublet, triplet, quartet, dan yang lain-lainnya. Jadi kita akan lihat bagaimana bentuk dari puncak atau splitting dari proton NMR tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, yang 4 langkah tadi, maka hasil analisa itu dapat kita tuliskan berupa data NMR. Yang pertama adalah pergeseran kimia dalam ppm, nanti menentukan jumlah atom hidrogen atau integrasinya, bentuk puncaknya atau splittingnya, atau nanti bisa melihat C coupling atau konstanta penjodohannya. Jadi itulah langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan interpretasi dari spektrum NMR, sehingga nanti kita akan tahu jenis-jenis dari bentuk sinyal, kedudukan sinyal, intensitas sinyal, dan pemecahan ataupun splittingnya. Untuk memperjelas, kita akan langsung melakukan penentuan struktur dari spektrum NMR yang telah kita peroleh ini. Pertama, kita akan membahas bentuk atau jumlah sinyal yang ada
Di sini ada puncak A, puncak proton B, puncak proton C, D, dan yang warna ungu adalah E, F, proton G, H, I, dan yang terakhir adalah proton J. Untuk proton H yang paling tinggi itu adalah pelarut yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah metanol yang mengandung atom deuterium, di mana atom H diganti dengan atom deuterium. Pada bagian bawah ada angka-angka, itu adalah pergeseran kimia yang dalam bentuk ppm, dan bagian 2,9 itu adalah integrasi yang menunjukkan jumlah atom H. Oke, nanti kita akan bahas secara lengkap dan lebih detail nantinya. Untuk pergeseran kimia itu satuannya adalah ppm. Jadi untuk proton NMR itu pergeseran kimia dimulai dari angka 0 dan biasanya sampai pergeseran kimia 15 ppm. Tapi untuk spektrum ini dari 0 sampai 10 ppm. Jadi untuk pergeseran kimia untuk spektrum ini itu diletakkan pada tiap-tiap puncak. Misalnya pada puncak J, di sini kita bikin proton C, itu pergeseran kimianya adalah 0,9557 ppm. Jadi dari puncak proton ini dapat disimpulkan bahwa jumlah sinyal yang ada pada spektrum NMR ini adalah lebih kurang A sampai J, yaitu adalah 20 puncak atau 20 sinyal proton atau sinyal atom hidrogen. Dari pergeseran kimia ini atau kedudukan sinyal ini, maka kita bisa memprediksi jenis proton yang terdapat pada NMR tersebut. Sini kita lihat ada perbandingan jenis proton yang ada ya berdasarkan pergeseran kimianya. Di sini dimulai dari pergeseran 0 sampai 12 itu akan menggambarkan jenis proton yang akan terdapat pada spektrum NMR kita. Semakin besar nilai pergeseran kimia, maka suatu atom hidrogen itu dipengaruhi oleh sifat dari elektronegatif atom tetangganya atau yang berikatan dengan proton tersebut, atau istilahnya ada pada daerah medan rendah atau downfield, atau istilah lainnya adalah unshielding atau tidak terlindungi ya. Pergeseran kimia yang lebih rendah itu daerahnya shielding atau terlindungi karena adanya pengaruh dari ikatan sigma, sedangkan elektronegatif memberikan pengaruh dari ikatan pi. Maka jika dia bersifat shielding karena tidak ada pengaruh dari elektronegatif, maka puncak proton itu akan mendekati puncak pembanding, yaitu adalah TMS atau tetramethylsilen. Pada contoh ini kita lihat pada pergeseran 7 komaan itu yang digunakan adalah pelarut kloroforum CdCl3. Itu pergeseran kimianya bergeser ke daerah downfield atau deshielding, sehingga itu dipengaruhi oleh adanya elektronegatif dari gugus atau atom klor. Sedangkan TMS digunakan sebagai internal standar atau pembanding karena pertama sinyal dari tetramethylsilen ini itu memberikan puncak yang tajam atau singlet ya, karena adanya pengaruh dari posisi proton yang ekivalen. Yang kedua itu karena TMS mempunyai sifat elektropositif, sehingga TMS ini sangat terlindungi sehingga skala menunjukkan pada posisi 0 ppm. Selain itu, TMS ini mempunyai titik didih rendah sehingga jika kita ingin mengeringkan pelarut lagi,
itu senyawa yang kita punya yang akan kita analisis tadi bisa kita gunakan lagi. Dan sifat dari TMS itu bersifat inert dan biasanya larut pada pelarut organik. Jadi setelah kita mengetahui pergeseran kimia dari suatu proton NMR, jadi kita bisa memprediksikan atom atau proton apa saja yang ada pada spektrum NMR kita tadi. Ya, di sini kita lihat ada pada pergeseran 0 sampai 2 itu ada gugus metil dan gugus metilen. Biasanya juga ada gugus metin nantinya atau CH. Pada pergeseran 2 sampai 3,5 itu sudah nampak pergeseran karena pengaruh dari elektron negatif. Misalnya ada atom nitrogen, atom klor, atom oksigen, atau ada gugus hidroksil, maka pergeseran kimia itu ke posisi desildik ya, dibandingkan dengan cuma atomnya yang perikatan cuma daripada CH3, CH2 atau CH saja. Sedangkan pada pergeseran 3,5 sampai 4 itu biasanya ada gugus metoksi atau OCH3 atau adanya gugus hidroksil. Jadi proton yang berikatan dengan oksigen secara langsung, maka pergeseran kimianya adalah 3,5 sampai dengan 4 ppm. Sedangkan pada pergeseran kimia 5,5 sampai dengan 8 itu biasanya proton yang ada itu merupakan proton yang berikatan pada gugus aromatis ataupun pada alkena. Jadi proton ini proton pada cincin aromatis dan pada alkena. Jika atom hidrogen yang berikatan ppm gugus karbonil keton, maka pergeseran kimianya akan tampak pada 9 sampai 10 ppm. Terakhir, jika terdapat puncak pada pergeseran 11 atau sampai 12 ppm, maka kemungkinan proton yang ada pada spektrum tersebut adalah proton yang berikatan dengan gugus asam karboksilat. Jadi H yang berikatan dengan COO. Jadi kita kembali ke spektrum kita tadi, maka dari yang kita pelajari tadi, kita bisa menarik kesimpulan pada spektrum NMR proton NMR kita ini, atom apa saja atau jenis proton apa saja yang ada pada spektrum kita. Di sini kita lihat dengan perbandingan ya. Pada pergeseran 1 ppm atau 0,9 ppm, kemungkinan atom kita itu adalah atom proton CH3, CH2 atau CH. Habis itu di 3,5an sampai 4 itu kemungkinan ada atom proton yang berikatan dengan gugus metil atau metoksi atau ada gugus hidroksil. Pada pergeseran 5,5 ataupun 5 ke atas sampai dengan 8, maka proton NMR kita spektrumnya memiliki atom hidrogen yang berikatan dengan cincin aromatis atau memiliki ikatan rangkap alkena. Sedangkan proton yang berikatan pada keton ataupun asam karboksilat pada spektrum ini tidak menampakkan puncaknya, sehingga spektrum kita ataupun senyawa yang kita miliki itu tidak berikatan dengan gugus keton ataupun asam karboksilat. Berikut ada tambahan dari perbandingan pergeseran kimia, itu bisa kita amati secara lengkap. Ada tambahan pada gugus yang berikatan dengan halogen ataupun berikatan dengan NH, itu bisa saudara perhatikan di sini nantinya. Untuk memahami bagaimana menentukan pergeseran kimia dari suatu proton NMR, maka kita akan membahas secara detail bagaimana menentukan pergeseran kimia dari atom proton yang ada pada spektrum NMR ini.
Di sini kita menggunakan pergeseran kimia dari 6 sampai dengan 7,4, di mana ini adalah perbesaran dari spektrum proton NMR yang pertama tadi. Jadi kita gunakanlah perbesaran untuk melihat spektrum ataupun bentuk ataupun pergeseran kimia dari suatu proton. Setelah kita amati perbesaran dari spektrum NMR ini menunjukkan bahwa pergeseran antara 6,0 sampai 7,0 atau 7,5 itu merupakan puncak dari A, B, C, dan D. Setelah kita amati, ternyata pada puncak A ini bentuk sinyalnya itu berbeda, sehingga kita bisa memecah jadi puncak A1, A2 untuk puncak A ini. Nanti kita akan pelajari bentuk pemecahan sinyal selanjutnya. Baiklah, untuk saat ini kita akan menghitung pergeseran kimia dari A1 dan A2. Yang pertama, kita hitung dulu pergeseran kimia dari A1, di mana bentuk puncak dari A1 itu adalah doublet atau bentuk splittingnya adalah doublet. Bagaimana cara menentukan pergeseran kimia dari puncak berbentuk doublet ini? Maka pertama kita tentukan pergeseran kimia tiap puncaknya. Nanti kita jumlahkan, lalu kita bagi dua karena bentuk puncaknya adalah doublet atau mempunyai pemecahan dua buah. Jadi setelah kita hitung, maka puncak atau pergeseran kimia dari A1 itu adalah 7,3446 ppm. Terus bagaimana kalau jika kita menghitung pergeseran kimia dari puncak A2 yang berbentuk doublet of doublet? Ya, di sini ada 4 pecah sinyalnya. Jadi untuk menentukannya kita bisa menghitung rata-rata dari keempat sinyal tersebut. Ya, jadi rata-ratanya yang kita hitung, maka itu adalah pergeseran kimia yang akan kita dapatkan. Begitu juga puncak proton pada spektrum ini. Itu jadi kita ratakan juga pergeseran kimianya, maka itu adalah pergeseran kimia masing-masing proton yang kita dapatkan. Selain bentuk doublet, dengan sistem rata-rata ini juga kita bisa menghitung pergeseran kimia untuk bentuk puncak dari triplet, quartet, dan multiplet. Bagaimana menentukan pergeseran kimia dari puncak yang berbentuk singlet seperti ini? Itu cukup mudah dibandingkan bentuk puncak yang pemecahannya banyak. Jadi cukup ambil saja angka yang berada di atas puncak. Untuk menentukan pergeseran kimia dari puncak yang berbentuk triplet, itu hampir sama dengan menentukan puncak yang lebih dari 2 puncak. Bisa dengan menggunakan rata-rata atau bisa langsung kita ambil pergeseran kimia dari posisi tengah dari puncak tersebut, seperti pada gambar ini. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, coba untuk tugas di rumah, hitunglah pergeseran kimia dari proton B, proton C, dan proton D. Silakan dikerjakan. Untuk topik selanjutnya, kita akan membicarakan tentang pemecahan sinyal ataupun splitting dan intensitas sinyal ataupun integrasi dari puncak spektrum dari NMR ini. Untuk contoh, kita gunakan contoh yang ada di samping ini. Ini adalah senyawa etanol dengan struktur CH3, CH2OH. Tolong diperhatikan di sini pada CH3 pada bagian A, CH2 pada bagian B, dan OH pada bagian C.
Untuk menentukan bentuk puncak dari atom hidrogen A atau puncak A, itu yang harus kita perhatikan adalah atom H tetangga daripada posisi A tersebut. Jadi yang kita perhatikan adalah atom H yang ada pada posisi B. Untuk menentukan bentuk puncaknya atau splitting dari atom A, maka kita gunakanlah rumus N tambah 1 atau N plus 1. Di sini kita lihat atom tetangga dari posisi A itu adalah 2. Dengan rumus N plus 1, 2 tambah 1, maka bentuk puncaknya adalah triplet. Sedangkan untuk integrasi pada atom H yang pada posisi A tersebut, yang kita perhatikan adalah jumlah atom H yang ada pada posisi puncak A tersebut. Di sini kita perhatikan ada 3 H-nya, ya. Jadi integrasi dari puncak A tersebut adalah 3. Selanjutnya untuk menentukan bentuk puncak dari B, maka yang kita perhatikan adalah atom H yang berada di sebelahnya atau tetangganya. Jadi kita perhatikan pada posisi A itu memiliki 3 atom H, yang posisi C tidak mempunyai atom H tetangga. Walaupun ada H, yang berdekatan dengan B itu adalah atom O. Jadi atom H yang pada posisi C itu tidak dihitung. Jadi bentuk puncak dari B atau pemecahan puncak dari B itu adalah N tambah 1. Di sini ada 3 tambah 1, maka puncaknya 4 atau dalam bentuk kuartet. Sedangkan integrasi atau jumlah atom H yang dimiliki puncak B itu adalah 2, karena dia cuma hanya memiliki 2 atom H atau atom hidrogen. Terus bagaimana pada posisi hidrogen pada posisi C? Jadi daripada posisi C ini dia tidak memiliki atom H tetangga karena dia tetangganya adalah atom O atau atom oksigen. Jadi dengan rumus N plus 1 di sini dia tidak memiliki tetangga, N-nya 0 ditambah 1, maka bentuk sinyalnya adalah singlet dan memiliki integrasi sebesar 1H. Jadi dapat disimpulkan proton A mempunyai 2 proton tetangga. Sinyal proton A akan pecah menjadi 3 puncak atau triplet. Sedangkan proton B mempunyai 3 proton tetangga sehingga sinyal proton B akan pecah menjadi 4 puncak atau kuartet. Sedangkan proton dari atom C atau Hc itu tidak memiliki tetangga, maka dia bentuknya adalah singlet. Dan integrasi pada puncak A itu sebesar 3H, puncak B itu sebesar 2H, dan puncak C sebesar 1H. Untuk mengetahui pola pemecahan sinyal atau splitting dari atom H NMR ini, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Di sini kita bisa perhatikan jumlah atom H-nya dan bentuk pola sinyalnya. Di sini ada beberapa macam pola sinyal yang ada. Yang pertama adalah singlet, doublet, triplet, quartet, quintet, dan sextet. Nanti dari beberapa sinyal ini ada jenis yang lain adalah doublet of doublet, doublet of doublet of doublet, ya, triplet of doublet, dan seterusnya. Jadi pola sinyal itu bermacam-macam. Yang paling penting adalah pola sinyal secara umum adalah singlet, doublet, triplet, quartet, dan multiplet. Yang terakhir, untuk melakukan interpretasi spektrum dari NMR, kita bisa menghitung konstanta kopling. Di sini konstanta kopling merupakan jarak antara dua buah sinyal yang terpecah atau tersplitting oleh atom hidrogen tetangganya. Konstanta kopling ini dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Dalam menghitung nilai konstanta kopling, diperlukan data sinyal atau hubungan antar sinyal.
Ini contoh dari splitting atau pemecahan dari sinyal yang akan kita hitung konstanta koplingnya. Yang pertama adalah doublet, doublet of doublet. Yang ketiga adalah doublet of doublet of doublet. Untuk doublet itu ada pengaruh dari satu atom hidrogen tetangga. Yang doublet of doublet itu ada pengaruh dua atom hidrogen yang berpasangan. Yang ketiga ada doublet of doublet of doublet itu adalah pengaruh dari tiga atom hidrogen tetangganya. Misalnya pada puncak B tadi terjadi splitting ya, doublet karena ada pengaruh dari atom tetangga posisi B tadi itu adalah 1H. Jadi bentuknya adalah doublet. Oke, baiklah, marilah kita menghitung konstanta kopling dari puncak B, yaitu dengan cara pertama, kita mengurangkan puncak dari pertama dikurang dengan puncak kedua dikalikan dengan medan magnet yang digunakan, di mana medan magnet yang digunakan pada spektrum NMR ini adalah 500 MHz. Jadi, konstanta kopling dari puncak B adalah 8,3 Hz. Selanjutnya bagaimana untuk mengukur konstanta kopling atau menghitung konstanta kopling untuk puncak doublet of doublet. Di sini hampir sama saja dengan doublet, tapi untuk J-nya ada dua, ada J1 dan J2 karena pengaruh dari splitting yang tadi. Ini adalah beberapa tipe senyawa berdasarkan jenis koplingnya. Dari AB posisi yang proton B tadi, kita dapatkan konstanta koplingnya adalah 8,3 Hz. Jadi di sini kita bisa lihat posisinya adalah J pada orto. Jadi setelah kita membaca data NMR tadi, maka untuk menuliskan data NMR yang kita peroleh, itu caranya dengan menuliskan pergeseran kimia dalam ppm, jumlah atom H, bentuk splitting dari puncak dari atom yang ada, konstanta kopling, itu yang harus kita cantumkan. Sebagai contoh pada puncak B ini, memiliki pergeseran kimia 6,9178 ppm, integrasinya 1H, bentuk puncaknya doublet, dan konstanta koplingnya 8,3 Hz. Inilah tentang HNMR. Untuk memahami lebih lanjut, silakan mahasiswa mengerjakan puncak A sampai dengan J secara keseluruhan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.